Oke, tarik nafas dulu guys. Kita kembali ke rawa-rawa hutan jurah. Coba bayangin, baunya, bau lumpur, campur amis darah, campur bau busuk mayat yang mulai membusuk. Langit di atas sana ketutup debu dan asap hitam. Suara teriakan perang, denting besi dan erangan kesakitan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, ada satu lizardman yang lagi melongo, Gabiru. Dia baru aja lolos dari maut. Lehernya masih kerasa sakit bekas cengkeraman Jenderal Orc. Tapi, mata dia nggak bisa lepas dari pemandangan di depannya. Bukan Rimuru yang dia lihat, tapi sosok kecil, ijo, mukanya blow-on, naik serigala raksasa. Gopta. Gopta nyengir lebar, giginya kelihatan semua. Yo, Mas Kadal, kelihatannya lo babak belur parah ya. Gabiru mau marah. Harga dirinya tersinggung dibilang babak belur sama Goblin. Tapi dia sadar, Jenderal Orc di depannya ini bukan lawan sembarangan. Si Jenderal Orc bangkit lagi dari lumpur. Matanya merah menyala. Dia marah karena makanannya, Gabiru, diganggu. Grrr, daging, daging baru. Jenderal Orc itu ngayunin kapak besarnya ke arah Gopta. Gerakannya cepat banget buat ukuran badan segede itu. Gabiru teriak, "Awas, itu kuat banget." Tapi Gopta, dia nggak ngehindar. Dia malah merem. Dalam hati Gopta, dia ingat ajaran neraka dari guru pedangnya, Hakuro. Kosongkan pikiranmu, rasakan aliran udara. Sesaat sebelum kapak itu nyentuh kepala Gopta, wing, Gopta dan serigalanya lenyap jadi bayangan hitam. Skill Shadow Step. Kapak orc itu ngehantam angin kosong. Brak! Lumpur muncrat kemana-mana. Gopta muncul lagi di belakang General Orc sambil masang muka panik. Waduh, hampir aja pala gue belah dua. Ngeri banget woi. Biarpun tingkahnya konyol, Gabiru sadar satu hal. Skill Goblin ini jauh di atas dia. Dan gak cuma Gopta, dari balik asap, ratusan Goblin Riders bermunculan. Mereka bukan Goblin Kroco yang dulu. Mereka pakai baju zirah kulit berkualitas tinggi buatan Garm. Senjata mereka tajam buatan Kaijin. Serigala yang mereka tunggangi lari di atas udara. Nggak napak tanah. Mereka nyerbu pasukan orc kayak pisau panas ngebelah mentega. Formasi orc hancur berantakan. Sekarang, kita lihat ke sisi lain medang perang. Ada seorang kakek tua yang jalan santai di tengah ribuan orc yang lagi ngamuk. Hakuro. Dia nggak bawa perisai. Dia nggak pakai baju besi tebal. Cuma jubah kain biasa dan tongkat kayu yang nyembunyiin pedang katana di dalamnya. Ratusan orc langsung nyerbu dia. Daging tua, makan! Hakuro cuma senyum tipis di balik kumis putihnya. Anak zaman sekarang nggak punya sopan santun. Dia megang gagang pedangnya. Napasnya pelan, teratur. Sesaat kemudian, dunia kayak berhenti berputar. Misty Slash. Cing! Suara denting pedang yang halus banget terdengar. Hakuro udah berdiri di belakang kerumunan orc itu. Dia nyarungin pedangnya pelan-pelan. Klik! Pas pedangnya masuk sarung, dar! Puluhan kepala orc itu copot barengan. Darahnya menjebur kayak air mancur. Badan mereka rubuh serentak. Mereka bahkan gak sadar kalau mereka udah mati. Hakuro lanjut jalan lagi, nyari mangsa berikutnya. Seolah-olah dia lagi jalan pagi di taman. Gila, cool banget sih kakek. Sekarang, di sisi lain, ada pemandangan yang kontras. Kalau Hakuro itu silent killer, yang ini definisinya brutal. Shion, sekretaris cantik kita ini bawa pedang raksasa, Herculean Age. Ukurannya hampir 2 meter, lebih gede dari badannya sendiri. Shion gak pakai teknik ribet, dia pakai murni kekuatan fisik monster. Dia ngayunin pedang itu kayak ngusir lalat. Wush, brak. Setiap ayunan, 5-10 orc kepental. Badan mereka remuk, baju arsir mereka penyok kayak kaleng kerupuk. Tanah di sekitar Shion sampai retak-retak saking kuatnya hentakan kaki dia. Jangan halangi jalan Tuan Rimuru. Sampah! Shion teriak sambil motong sekelompok orc jadi 2 bagian. Gabiru yang lihat dari jauh cuma bisa nelem mudah. Itu cewek. Cantik-cantik kok tenaganya kayak truk tronton. Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Kematian yang gak kelihatan. Ratusan orc tiba-tiba berhenti lari. Mereka diam, kaku. Kenapa? Kalau diperhatikan baik-baik, di leher mereka ada benang tipis yang berkilau kena cahaya matahari. Steel thread.
Di atas pohon, berdiri sosok ninja biru, Soe. Dia cuma ngegerakin jarinya dikit. Mati. Sret. Kepala ratusan orc itu putus seketika. Soe nggak turun ke tanah. Dia cuma loncat dari bayangan hitam ke bayangan. Dia pakai skill Sticky Steel Thread. Benang ini nggak bisa diputusin. Lengket, dan tajamnya minta ampun. Buat Soe, ngebunuh orc itu kayak lagi main boneka tali. Nggak ada emosi. Dingin. Efisien. Nah, ini dia, puncaknya. Komandan Velapangan kita, Jenderal Samurai Benimaru. Dia berdiri di tengah kepungan ribuan orc. Mata kirinya nyala merah padam. Dendam kesumat atas kehancuran desanya dulu, tumpah hari ini. Dia ngangkat telapak tangannya ke arah pasukan orc yang paling padat. Kalian rasakan penderitaan kaumku. Terbakarlah. Hell Flare. Bukan api biasa. Sebuah kubah hitam kemerahan muncul di tengah pasukan orc. Ukurannya raksasa. Di dalam kubah api itu, suhunya mencapai ribuan derajat Celcius. Suara teriakan orc lenyap seketika. Kenapa? Karena pita suara mereka langsung kebakar abis sebelum sempat teriak. Oksigen hilang, tanah meleleh jadi kaca. Pas kubah apinya hilang, nggak ada abu, nggak ada mayat. Lahan itu bersih, kosong. Ribuan orc terhapus dari keberadaan. Gabiru udah nggak bisa ngomong lagi. Rahangnya jatuh ke tanah. Mereka ini monster macam apa? Ini bukan level kuat lagi. Ini level bencana alam. Tapi twist terjadi. Di tengah pembantaian itu, pasukan orc bukannya takut. Mereka malah makin gila. Mereka mulai makan mayat teman-teman mereka yang mati kena serangan Shion dan Hakuro. Setiap gigitan, luka mereka sembuh. Otot mereka makin gede. Dan di pusat pasukan orc, duduklah sang Raja Orc, Orc Lord. Badannya raksasa, lemak dan otot numpuk jadi satu. Dia ngelihat pasukannya dibantai. Apakah dia sedih? Enggak, dia lapar. Dia ngambil mayat jenderalnya sendiri, yang tadi dikalahin Gopta. Krak, kriuk, dia makan anak buahnya sendiri. Tulang-tulangnya dikunyah kayak kerupuk. Dan di momen itu, langit bergemuruh. Aura hitam pekat meledak dari tubuh Orc Lord. Dia berevolusi. Dari Orc Lord menjadi Orc Disaster, bencana orc. Ini adalah binih Raja Iblis. Kekuatannya melonjak drastis. Regenerasinya jadi instan. Kulitnya jadi sekeras berlian. Ranga, yang tadinya lari bawa Rimuru di udara, ngerasain bahaya. Tuan, makhluk itu, dia baru saja berevolusi menjadi Raja Iblis Semu. Rimuru yang lagi duduk anteng di punggung Ranga, akhirnya berdiri. Dia ngelihat ke bawah. Mata emasnya bersinar tajam. Oke, main-mainnya udah selesai. Kalau makhluk itu dibiarin, dia bakal makan seluruh dunia. Rimuru nyoncat dari punggung Ranga. Dia jatuh bebas dari ketinggian ratusan meter. Jubah hitamnya berkibar. Mata rambut peraknya nyala. Boom! Rimuru mendarat tepat di depan Orc Disaster. Tanah di sekitarnya retak parah karena dampak pendaratan itu. Debu beterbangan. Orc Disaster berhenti makan. Dia nengok ke bawah. Daging. Kuat. Enak. Suaranya berat. Bikin tanah getar. Rimuru natap mata orc itu. Dia nggak takut. Tapi dia ngerasa sesuatu. Kesedihan. Di balik rasa lapar yang gila itu, Rimuru bisa ngerasain kalau Orc Lord ini sebenarnya nanggung beban seluruh rasnya. Dia makan biar anak buahnya nggak mati kelaparan. Beban dosa yang berat banget. Rimuru ngomong pelan. Tapi suaranya kedengaran ke seluruh medan perang. Kamu lapar kan? Kamu nanggung dosa semua anak buahmu kan? Oke, gue bakal ngabulin permintaanmu. Gue bakal melahap kamu beserta semua dosa-dosamu. Rimuru ngelepas masker Shizunya. Wajah cantiknya terekspos. Aura Veldora bocor keluar. Angin puting beliung ngamuk di sekitar Rimuru. Ini bukan pertarungan fisik lagi. Ini bakal jadi pertarungan konsep. Predator milik Rimuru versus Starfoot milik Orc Disaster. Siapa yang bakal makan dan siapa yang bakal dimakan? Pertarungan antar monster pemangsa dimulai. Gimana? Merinding gak? Itu tadi detail kejadian di episode 12. Kita lihat betapa badass-nya Benimaru dan kawan-kawan. Tapi kita juga lihat sisi mengerikan dari evolusi Orc. Dan di detik-detik terakhir, Rimuru mutusin gak cuma ngalahin musuhnya, tapi nanggung dosa musuhnya. Apa maksudnya melahap dosa? Dan gimana caranya Rimuru menang lawan monster yang regenerasinya nggak ada obat? Jawabannya ada di klimaks arc ini, episode 13. Jangan kemana-mana,
tarik nafas, minum dulu. Kita bakal lanjut ke duel terakhir yang bikin nangis. #12.